Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pencinta Islami. Tentunya pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang bersama Ustadz Dani yang sangat populer di masa remaja di kalangan masyarakat Gubeng Masjid tentunya. Dan saya akan berbincang-bincang langsung mengenai keberadaan Mas Dani di Gubeng Masjid ini khususnya, dan menceritakan bahwa Mas Dani ini akan melaksanakan dakwah-dakwahnya di wilayah Gubeng Masjid khususnya bersama murid-murid tercintanya yang sudah ada. Tentunya dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan masuk di channel Majelis As-Syafaat dari Ustadz Dani Effendi tentunya, yang sudah tidak asing lagi. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan Ustadz Dani Effendi yang sudah berada di samping saya. Beliau yang tentunya orang Gubeng sudah tahu semuanya ya dengan keberadaan Ustadz Dani khususnya di wilayah Gubeng Masjid. Baiklah Mas Dani, untuk yang pertama saya akan coba bertanya tentang gebrakan atau penjelasan Ustadz Dani setelah menjadi Ustadz di Gubeng Masjid ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rofik yang tentunya kali ini menjadi host di channel Majelis As-Syafaat Ustadz Dani Effendi. Untuk gebrakan setelah saya berdakwah di Gubeng Masjid ini, yaitu kedepannya saya ingin Gubeng Masjid memiliki pondok pesantren. Oleh karena itu saya memiliki inisiatif, bahkan tidak luput dari ijazah para kiai saya, yaitu Al-Mukarrom Ustadz Masyhud Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Kiai Haji Kusnan Ali, Kiai Haji Suratin Abbas, Kiai Haji Fahrur Riza, dan Gus Edi, dan guru saya yang tidak bisa saya sebut, tidak mengurangi rasa takdim saya. Oleh karena itu dulu mungkin saya cerita sedikit ya, Gus Rofik, saya panggil Gus kali ini. Saya akan cerita pengalaman saya dulu mulai dari awal saya terjun ke dunia dakwah. Pertama, saya dulu itu masa kecil saya itu ditinggal sama orang tua merantau ke Jakarta. Saya dititipkan ke Pak D saya dan Bude saya yang ada di wilayah Wiyung. Di situ saya masih kelas 5. Saya masih kelas 5 SD dan saya ditinggal sama adik saya di kediaman Pak D. Di situ saya dididik untuk lebih ke agamis, terutama dalam urusan sholat dan mengaji. Setelah itu saya dijemput sama orang tua saya di Jakarta. Awal mula saya ke Jakarta, saya ya itu lewat dari pergaulan-pergaulan, saya jadi anak ben-benan segala macam. Bahkan sampai ini ada cerita menarik bahwa saya mendapatkan mungkin hidayah ya. Iya. Itu waktu bulan puasa itu saya yang dulunya tidak pernah ke masjid, terus saya ke masjid, ada orang itu memberikan tas ransel kepada saya. Kemudian saya dibisikin, "Nak, tolong isi tas ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin." Begitu saya pulang. Itu berapa
kitab atau gimana? Ya, begitu saya pulang, isinya itu ternyata ada tasbih, ada kemeja, terus ada lagi sorban, ada juga gamis. Akhirnya waktu itu ibu saya itu bilang gini, dan ini sudah waktunya kamu hijrah, nak. Kamu disuruh tobat istilahnya ya. Saya suruh tobat, suruh kembali ke agama dulu. Istilahnya ada petunjuk gitu ya. Yang istilahnya petunjuk. Nah, habis setelah Setelah itu akhirnya saya pakai sorban, saya gunakan gamis, sajadah saya sampirkan. Saya akhirnya berangkat ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, saya dirangkul oleh salah satu anggota yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu HTI. Akhirnya saya disapa, "Assalamualaikum Kiai." Berhubung saya nggak bisa ngaji, saya dipanggil Kiai. Ya saya jawab, "Waalaikumsalam." Ya saya fase-fasekan. Setelah itu akhirnya saya ya sholat. Begitu sholat, saya tungguin itu orangnya itu nggak pulang-pulang. Begitu nungguin saya mungkin. Nah akhirnya saya, waduh, ini orang kok nggak pulang-pulang ya. Saya lihat-lihat kok masih ada di serambi masjid. Ya udahlah, saya memberanikan diri pulang. Begitu saya pulang, saya diajak ke maktab. Nah, bahasa Arabnya maktab. Kalau kita ya kantor, lebih kenalnya, ya, familiarnya kantor. Diajak ke kantor, saya dikasih kitab itu, kitab gundul. Di situ saya tidak bisa tahu ini kitab apa nggak tahu sama sekali. Lain daripada kitab kuning ya? Lain daripada kitab kuning. Itu kitab karangan Tahyiyatun An-Nabani, pendiri Hizbut Tahrir. Setelah di situ saya langsung hijrah lagi. Saya ngaji, tapi jiwa saya tetap masih Nahdlatul Ulama. Setelah saya ikut ngaji, kemudian saya diceritakan sama temen, ada temen yang cerita, dan kalau kamu ingin dakwah, ini loh ustadz yang enak. Begitu saya dengerin, siapa ini ya? Oh ternyata Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro yang sudah tidak asing lagi di kalangan YouTuber maupun di kalangan pemirsa YouTube maupun di Indonesia bahkan dunia. Akhirnya saya ya nyantri, saya memberanikan diri untuk menyantri. Ya tidak lama sih, hanya kurang lebihnya 4-6 bulan. Tapi berhubung namanya santri itu yang dicari ridhonya guru, fi amanillah, ya alhamdulillah jadi barokah. Amin. Jadi barokah. Jadi setelah itu saya di Jakarta itu juga kena musibah lagi. Ya mungkin ini sangat sedih sekali juga. Jadi waktu itu menjelang ujian nasional itu, berhubung ibu saya dulu itu memiliki hutang, ya kurang lebihnya beliau itu sebagai pelantara. Akhirnya saya ditinggal ke Surabaya. Di sana saya sendirian. Begitu saya sendirian di Jakarta, itu berjuang mati-matian. Bahkan saya pernah jalan itu dari Bintaro sektor 9 menuju Pondok Indah Mall. Itu jaraknya lebih dari mungkin 5 kilo lebih, 10 kiloan bisa jadi itu. Saya pada waktu tinggal di Jakarta itu Ustadz Dhani bersama siapa? Di situ saya dikasih tumpangan sama teman saya sekolah. Beliau agamanya Nasrani. Ya. Kemudian ya, dan dengan PD-nya saya waktu itu belum mondok. Jadi saya memberanikan diri menjadi imam musola. Yang saya bawa itu buku itu saya kasih sampul coklat, tapi di dalamnya itu apa? Tuntunan sholat, Pak. Nah, itu sebelum menjadi muridnya Kiai Haji Anwar Zahid. Iya, betul. Ya, itu akhirnya saya, begitu buku saya taruh ketika ngimami, itu yang saya baca itu tuntunan sholat. Jadi dzikir astagfirullah itu ya pakai tuntunan sholat, pakai Latin. Jadi astagfirullahaladzim alladillah la ilaha illallah. Ya saking saya pengen PD-nya menjadi tokoh agama. Setelah itu silih bergantinya waktu, akhirnya saya
ditelepon untuk pulang ke Surabaya. Saya pulang di Surabaya, izin untuk kuliah tidak diperkenankan. Saya kembali lagi ke Jakarta. Ke Jakarta saya bekerja, bahkan cita-cita saya untuk mengambil anak-anak pinggir jalan itu untuk apa ya bahasa istilahnya itu mengayomi, mengasihkan tempat yang layak, memberikan pendidikan yang layak. Itu saya sewakan rumah itu 3 petak. Jadi di Jakarta itu rumah bentuk satu rumah, tapi dalamnya itu dipetak jadi 3. Itu saya peruntukan untuk anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan ini itu sudah dapat anak berapa kira-kira? Dulu itu 5 anak, laki-laki 3, perempuan 2. Itu masih usianya kurang lebih 7 sampai 9 tahun. Itu anak jalanan yang Iya, Ustaz Dhani yang bawa. saya bawa itu yang dari pengamen-pengamen. Oh betul. Pengamen-pengamen di lampu merah itu saya tanyakan, "Dek, tinggalnya di mana?" "Oh, Bang, saya tinggal di ruko ini, Bang." "Sama siapa?" "Sendiri." "Ya udah ikut saya ke kos-kosan." "Loh, ngapain, Bang? Saya takut." "Enggak, kamu mau ngaji, mau sekolah, mau itu." Ya saya iming-imingin dengan itu. Ya, Saya dengan pengalamannya Ustaz Itu. Dhani itu Iya. sebelum menjadi muridnya Ustadz Haji Anwar Zaid. Ya, jadi Jakarta itu di Jakarta itu untuk mengumpulkan anak-anak untuk Dan diajari. saya ajarin ngaji Ya. segala macam. Jadi saya kembali lagi ke Jakarta dan saya telepon, ya sempat berbohong sama orang tua, tapi bohong saya itu demi kebaikan. Saya bilang, "Bu, saya dapat beasiswa kuliah di Universitas Palembang. Ini saya mau ke Palembang, minta dikirimin ongkos 500.000." Ini cerita yang sangat menarik sekali Ustadz Dhani ya. Perjalanan Anda juga dari Bojonegoro untuk ke Jakarta ini tujuannya sangat mulia sekali tentunya untuk berdakwah dengan macam-macam berdakwah. Katanya kalau berdakwah itu bermacam-macam ya Ustadz Dhani ya, melalui gimana caranya kita untuk berdakwah ya, bermacam-macam. Dan saya bertanya pada Ustadz Dhani, pada waktu Ustadz Dhani ke Jakarta itu kan belum mendapatkan pekerjaan memangnya ya? Iya, belum. Waktu itu Jadi, masih belum. masih belum. Setelah mendapatkan kiriman dari orang tua? Setelah mendapatkan kiriman dari orang tua itu, saya naik dari stasiun Senen menuju stasiun Bojonegoro. Di situ saya naik Gojek, akhirnya saya sampai ke Pondok Pesantren As-Safiyah Kanor Bojonegoro. Di situ dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin waktu itu. Jadi Kiai Haji Anwar Zahid itu masih jadi ustadz pengajar, dan di sana saya hanya 4 sampai 6 bulan kurang lebihnya. Bahkan cerita saya sudah tidak asing lagi di pondok pesantren yang sekarang tenarnya itu dijadikan ibroh, bahan renungan, bahkan dijadikan motivasi untuk santri-santri. Ada anak yang asalnya dari Jakarta Ya. ke sini nyantri tapi membawa gitar, pakaiannya seperti pakaian ala-ala Ian Kasela. Karena dulu saya itu ngefans sama Ian Kasela. Itu saya mondok hanya 4 sampai 6 bulan, berhubung beliaunya itu takdim sama guru, sekarang bisa terkenal menjadi ustadz. Ya, yang diceritakan itu ya saya. Oh, saya. gitu ya. Setelah itu saya pulang ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta untuk bekerja dan lain sebagainya, sampai ada telepon bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, akhirnya saya pulang ke Surabaya di akhir tahun 2013. Akhir tahun 2013. Dan saya langsung menginjakkan pertama kali kaki saya di Gubeng Masjid Surabaya. Di sini awal tahun 2014 itu akhirnya saya masih tidak berani untuk berdakwah karena santri itu kan identik dengan sendiko dawuh kepada kiainya. Akhirnya saya dikasih wejangan, ojo nduduno ilmune dhisik sadurunge tak izini. Nah, di bahasa Indonesia di kan? bahasa Indonesia kan itu jangan dilihatkan keahlian atau ilmunya dulu,
sebelum saya kiainya itu memberikan izin. Nah, begitu saya di Gubeng Masjid ya masih jamaah umum. Tahun berapa kira-kira? Itu 2014. 2014. 2015 mungkin baru kenal Pak Rofik. Ya, betul. 2015 baru kenal Pak Rofik. Setelah di Gubeng Masjid, terus dakwahnya Ustadz Dhani apa saja? Ya, saya di Gubeng Masjid itu mulainya awal mulai dakwah saya di Gubeng Masjid itu pertama saya direkrut oleh Pondok Pesantren Sekartejo Bawono di Wiyung. Daerah Wiyung. Di sana mulang ngaji, mengajarkan ya wis apa yang saya bisa. Akhirnya saya keluar di sini di Gubeng Masjid direkrut dengan takmir Masjid Al-Ittihad yang sekarang yaitu Ustadz Imam Muhayyan. Di situ saya ngajar mulai 2017 sampai 2018 1 tahun. Hanya 1 tahun. Terus di Masjid Al-Ittihad berdakwah juga ngajar ngaji juga. Kira-kira muridnya sudah ada berapa? Kalau di Al-Ittihad dulu itu saya hanya jadi ustadz pengajar biasa, jadi saya mengisi di kelas B. Di kelas B itu satu guru itu kapasitasnya 15 murid. Nah, jadi saya hanya dapat itu waktu itu 20 sih, alhamdulillah 20, dan murid saya rata-rata sekarang yang ngaji di yayasan yang saya miliki. Jadi di Al-Ittihad dulu memang saya terkenalnya dengan ya maaf Ustadz killer, Ustadz paling galak, Ustadz paling kerang, yaitu saya dulu sebagai itu karena kegalakan saya, kekerangan saya itu niatnya untuk mendidik. Nah, terus akhirnya punya ide tersendiri ingin mendirikan Majelis As-Safaat ini, apa betul? Iya, benar. Akhirnya waktu itu ceritanya gini, saya itu sowan itu waktu sudah menikah ya, setelah lama nggak pernah ke pondok. Saya setelah menikah akhirnya saya bertemu dengan istri saya. Ya sudah lama namanya menikah ya bertemu dengan istri ya. Yeah. Itu mondokan adiknya. Jadi mengantarkan adiknya ke pondok pesantren. Di situ akhirnya kenal dengan ustadz-ustadz yang lama. Nah, kalau boleh tahu pondok apa namanya? Dulu masih belum berubah, namanya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Simorejo Kanor Bojonegoro. Sekarang sudah berubah menjadi Pondok Pesantren Sabilun Najah Simorejo Kanor Bojonegoro. Di bawah pimpinan pengasuhnya Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, saya di situ diginiin sama Pak Ustadz Mas'ud sama Pak Anwar Zahid itu, dan saiki wayahe show, tampil. Ya. Tampil gimana? Sekarang Yai? Sekarang waktunya tampil. Tampil gimana Pak Yai? Buat jamaah Rotibul Haddad. Lah, jamaahnya Pak Yai. Iya, ngalahin. Ya, kita meluangkan waktu untuk mengundang tetangga sekitar. Itu Pak Yai. Iya, atau santri-santrinya dulu aja diundang. Nanti lambat laun orang tuanya, kemudian tetangga sekitar, ya itu saya laksanakan. Ya, dengan ya sampai saya membuat TPG sendiri. Terus kan untuk mendirikan Majelis As-Safaat ini juga butuh dana. Kira-kira dananya itu dari mana Ustadz Dhani? Ya, kalau emang untuk membuat yayasan itu aslinya dananya juga besar. Kemudian saya itu sebelum miliki yayasan masih hanya nama As-Safaat, itu pun dari grup Hadro. Dari grup Hadro, karena kita kan mau lomba-lomba harus membuat nama, dan ada ustadz atau tokoh masyarakat yang menyarankan nama As-Safaat. Kenapa diberi nama As-Safaat? Karena arti As-Safaat kan penolong. Nah, kita pingin di tengah lingkup kota Surabaya ini harus menolong kaum-kaum, mengajak untuk lebih takorup lagi ke Yang Maha Kuasa, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Karena kan identik
Kampung Gubeng apalagi ya wis begitulah kan. Ya, kan di Gubeng Masjid ini rata-rata kebanyakan orang-orang yang suka minum, juga di jalan-jalan juga ada apa? Merpati, toroan itu. Iya. Jadi sangat bertentangan sekali dengan dakwah-dakwahnya Ustadz Dani. Oh iya. Ya, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Dani untuk berdakwah? Iya, Gubeng itu Masjid? memang menginspirasi saya membuat yayasan dan saya paling enggak jadi pakunya Gubeng. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan minta doanya. Jadi saya itu waktu dulu sering ngisi tausiah apalagi Ramadan ya. Itu sering ditanya, "Pak Ustadz, ngono. Dari mana?" "Gubeng Masjid, Pak." "Oh, dari Gubeng Masjid." "Iya." "Masih Umsum Pak Dorwan." Tet, saya langsung begitu. Kok Gubeng Masjid itu identik dengan Dorwan, identik dengan gini. Begitu saya tanya ke sesepuh Gubeng, bahkan banyak yang bilang Gubeng Masjid itu sudah plat merah. Plat dulunya. merah, iya. Ya, terkenal. Yes, kayak gitulah. Akhirnya orang-orang saya itu. punya inspirasi, punya inisiatif gimana caranya Gubeng Masjid ini yang terkenal plat merah bisa menjadi plat hijau. Plat hijau. Bahkan Khususnya- terkenal kawasan santri. khususnya kepada anak-anak generasi penerus gitu Khususnya ya, anak-anak Ustadz Dani. generasi penerus. Iya. Makanya itu saya buat LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. Betul. Di situ saya dan ya Sudah alhamdulillah berjalan. lancar. Bahkan santri saya juga dari majemuk. Iya. Santri saya juga apa ya, kalangan masyarakat umum, bukan ahli dari orang yang ahli ibadah, bukan dari keturunan kiai, bukan dari jauh lah dari kata-kata seorang pria itu ya jauh. Tapi saya ingin mencetak nanti generasi Gubeng Masjid itu bisa menjadi generasi para pencetak ulama. Ya, Betul ya. pencetak ulama. Makanya dulu dananya dari mana? Ya itu 80% itu dana pribadi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Padahal itu loh Pak, padahal gaji saya itu 1.300.000 loh. 1.300.000. Tapi barokah. Tapi barokah. Alhamdulillah. Tapi barokah. 1.300.000 itu belum kepotong kasbon. Masih 800. 800 itu belum bayar kos-kosan. Jadi selama ini ya saya masih tinggal di kos-kosan. Sama Tapi ibu dengan saya. tujuan yang mulia, tentunya Ya. Allah juga meridhoi juga Ustadz Ya, Dani. Alhamdulillah. Ini yang menarik sekali pertanyaan saya ya, yang ketiga tentunya saya dengar-dengar ini Ustadz Dani juga bisa apa saja khususnya mendalami dakwah spiritual gitu. Jadi orang-orang ingin minta tolong kepada Ustadz Dani, apa yang meterbelakangi mendalami dakwah dengan spiritual? Iya. Untuk masalah spiritual sendiri, orang-orang itu identik dengan dukun. Ya. Padahal salah. Spiritual sendiri itu artinya hubungan kita kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita kepada sesama manusia itu namanya sosial. Ya, jadi untuk spiritual sendiri itu saya dulu itu pertama waktu bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal itu ya saya bilang kurang wajar. Karena apa? Jatuh dari tangga yang kurang dari 1 meter. Jadi turun tangga waktu kerja di pabrik itu kurang dari 2 tangga lagi, 2 anak tangga. Itu dia langsung jatuh. Langsung jatuh, akhirnya gagal otak dan lain sebagainya, keluar darah dari hidung, dari telinga. Dan di situ saya langsung bawa bapak itu ke rumah sakit segala macam. Itu ibu saya yang bawa sama teman-teman kerjanya karena saya masih di Jakarta. Dan di situ saya bermimpi waktu tahlilan bapak itu mulai hari pertama sampai 7 harinya sampai 40 hari. Bahkan setiap kali tahlilan itu kirim doa, saya selalu dimimpiin sama bapak. Dimimpiin itu, "Nak, aku lo durung mati. Nak, saya lo belum mati." Gitu. "Saya lo belum meninggal." Gitu. Itu kata-kata seperti itu tuh berulang terus. Akhirnya saya penasaran,
kenapa bapak saya ini kok selalu mimpin saya seperti itu, padahal yang berkembang di masyarakat itu kan anggapannya orang meninggal kalau datengin di dalam mimpi itu tidak berbicara, tapi saya waktu itu mengalami berbicara, mungkin ini jin dan lain sebagainya, saya kurang tahu. Akhirnya saya ke ya orang pintar, kiai-kiai itu 5 kiai yang menyatakan bahwa bapak saya dijadikan tumbal sama pabrik yang ada di kalangan Surabaya Selatan. Nah, kemudian yang kiai ke-7 ini malahan itu saya kurang percaya. Akhirnya saya bilang sama Pak Kiainya, saya bakal percaya kalau saya melihat bapak saya sendiri. Ya alhamdulillah waktu itu diijazahi sama kiainya, disuruh dzikir firda. Dzikir firda itu membaca la ilaha illallah 60.000 kali. Nah, akhirnya kalau saya baca 15.000 sudah batal, maksudnya buang air atau buang gas atau kentut dan lain sebagainya, itu kembali ke pertama. Akhirnya saya di hari yang ke-11 itu pintu itu seperti ada yang ngetuk, tapi pakai jari, tik 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 seperti itu. Akhirnya saya bukakan pintu, itu yang datang bapak saya. Almarhum. Beliau tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek yang dia kenakan waktu itu untuk kerja di proyek dan meninggal itu. Akhirnya bapak saya itu hanya menunduk dan mantuk-mantuk, apa itu namanya ya, ngangguk-mengangguk, akhirnya sampai menangis dan saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Di situ akhirnya mata batin saya kebuka. Nah di situ. Nah, terus pasien-pasien atau tamu-tamu yang datang di Ustadz Dhani itu keluhannya apa saja? Oh itu ya banyak. Dulu ada yang ya suaminya apa ya nggak pulang-pulang gitu. Iya. Terus ada lagi mungkin yang ada wanita lain gitu. Kemudian ada yang penglaris, kemudian ada yang punya rumahnya susah dijual karena banyak cincinnya mungkin itu. Terus ada lagi yang sakit seperti itu ya di situ. Tapi dulu itu saya memang belum ada gurunya, tapi begitu berjalannya waktu akhirnya memiliki guru mursyid yang ini juga pernah jadi wali kutub. Beliau Al-Mukarram Al-Alama Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul dan Kiai Haji Hamim Jazuli Husmi. Nah, tentunya Husmi sudah dan Guru Sekumpul sudah masyarakat sudah pernah kenal. Ya. Begini Ustadz Dhani, tadi kan sudah cerita mengenai pengalaman Mas Dhani atau Ustadz Dhani, juga perjalanan Ustadz Dhani dari awal sampai dengan dari Jakarta sampai dengan ke Bojonegoro, perjalanannya Ustadz Dhani untuk berdakwah. Tentunya sekarang sudah berada di wilayah Gubeng Masjid, ya. Nah, sudah berdiri Majelis As-Syafaat. Nah, pertanyaan saya tentunya Majelis Taklim As-Syafaat ini, saya bertanya kapan berdirinya? Berdirinya itu 2000. Ini secara resmi ya? Iya, secara resmi. Secara resmi Menkumham itu baru kemarin sih diresmikan Menkumham tanggal 21 April ya 21 Februari 2021. Tapi kalau secara belum legalitasnya itu dimulai dari tahun 2017. Oh, tahun ya, 2017. Semenjak saya diijazahkan Pak Yai tadi untuk show, untuk tampil, di situ saya membuat ya As-Syafaat. Ya. Lah, terus saya bertanya, kenapa harus menggunakan nama As-Syafaat? Ya. Penggunaan nama As-Syafaat ini diberikan oleh salah satu tokoh masyarakat, itu artinya penolong. Jadi saya mau intinya yayasan Majelis As-Syafaat ini itu mencakup seluruh menolong, khususnya warga Gubeng Masjid. Khususnya warga Gubeng Masjid dan umumnya untuk masyarakat Surabaya, bahkan luar Surabaya pun tidak masalah. Itu untuk menolong, ayo bareng-bareng kita berzikir, memberikan kesempatan dalam waktu hidup kita mengaji bersama, kemudian
bisa banjari atau hadroan bersama. Yang penting kita memiliki majelis Ya, di betul. gubeng masjid. Dan untuk visi dan misinya? Visi misi saya membentuk Yayasan As-Syafaat ini ingin membuka pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah, minta doanya juga untuk semua pemirsa. Mudah-mudahan bisa mencetak generasi penerus untuk yang menjadi dijadikan anak yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Kemudian saya pingin pencetak pertama pondok pesantren di gubeng masjid yang akan dipimpin oleh yang insya Allah saya yang ngasuh. Ya, saya yang ngasuh. Saya yang ngasuh, bahkan apa ya namanya, untuk nantinya kedepannya pun itu ini dalam Menkumham Yayasan Majelis As-Syafaat itu pertama loh Menkumham di Kecamatan Tambak Sari. Jadi yang diakuin TPH itu pertama ya As-Syafaat secara hukum. Jadi kita mendapatkan legalitas pertama, dan yang pertama TPH yang menerapkan pondok pesantren, ada ngaji kitab kuningnya, kemudian ada pendidikan akhlak atau adab ya, kemudian kata-kata takdim kepada guru. Jadi saya itu pengen warga gubeng masjid, apalagi generasi-generasi yang akan datang, itu kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz itu bisa takdim. Bisa takdim, bisa menghormati lagi, bisa itu lagi. Soalnya saya miris, ada kori juara Kabupaten Blitar, itu pun kadang lewat depan rumah, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang itu, padahal beliau tuh alim. Sekarang menjadi takmir masjid Gubeng ya, makanya saya miris sekali. Saya bilang aslinya Gubeng masjid itu pengen saya buat jadi kampung yang lebih barokah lagi. Amin. Itu adalah tujuan dari As-Syafaat. Dan yang terakhir Ustadz Dhani, ya, ini menarik sekali. Dan dari santri kalangan apa saja yang diterima untuk menjadi seorang murid dari Ustadz Dhani? Ya, saya untuk kalangan santri majemuk Pak ya. Jadi santri itu untuk yang ngaji, baik dari kalangan masyarakat yang mampu, yang kaya, maupun masyarakat yang yatim atau yang tidak yatim, yang duafa atau yang tidak duafa pun, selama anaknya mau ngaji itu 100% gratis. Alhamdulillah. Mulai dapat kitab, Iqra, Quran, seragam, kerudung, peci, sarung, semuanya digratiskan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tujuan yang mulia Ustadz Dhani mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Baik. Yang terakhir Ustadz Dhani, dan misi-misinya saya tadi sudah disampaikan untuk pemirsa channel YouTube ya. Tentunya yang terakhir, pertanyaan terakhir, yakni dengan munculnya seorang Ustadz Dhani ini, jadi nantinya khususnya murid-muridnya ini untuk dijadikan sebagai apa atau gimana? Iya, saya ingin generasi warga Gubeng Masjid itu ada yang mondok. Jadi rata-rata santri As-Syafaat itu saya bekali dasar-dasar ilmu pondok pesantren, mulai nadoman, mulai nulis huruf pegon, bahkan kita untuk naik dari Iqra 6 ke Al-Quran itu sudah wajib bisa menulis surat Al-Fatihah tanpa melihat. Jadi bukan hanya membacanya saja dengan baik dan benar dengan kaidah tajwid, tapi penulisannya juga harus sudah bisa tanpa melihat teks atau tanpa melihat dari Al-Quran. Jadi tujuan saya, harapan saya ke depannya Yayasan As-Syafaat ini menjadi pelantara untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Terima kasih Ustadz Dhani berbincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya pada pemirsa yang amin. Yang ada di channel YouTube Majelis Taklim As-Syafaat. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi